A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masih ingat materi kemarin? Tias. Apa itu tias? Taubat, iman, amal soleh. Amal soleh. Tolong Ustadz Junet bagi-bagikan ini kepada yang baru datang biar ngerasain ajwa aliyah. Yang mau nambah boleh, tawarin aja siapa yang mau. Aju. Apa? Ammo. Lembut, empuk. Yang nonton online ya bayang-bayangkan aja ya. Dah, oke ya. Tias, taubat, iman, amal soleh. Taubat itu adalah sadar diri, sadar dosa. Iman itu prasangka baik. Amal soleh itu adalah ajang pembuktian. Amal soleh, amal itu harus disertai dengan ilmu. Soleh itu harus disertai dengan kewaspadaan. Jadi gini, kalau amal itu harus ada ilmunya. Misal gini, saya bilang, saya lagi semangat nih sholat subuh, tapi sholat subuhnya 3 rakaat, enggak boleh. Itu bersemangat tanpa ilmu. Makanya ada yang mengatakan al-ilmu qoblal amal. Ya kan? Tapi soleh itu yang dibutuhkan adalah kewaspadaan atau kehati-hatian. Sebagaimana kita pakai baju putih, biasanya lebih hati-hati kalau ketimbang pakai baju hitam. Baju hitam itu kita cenderung santai aja. Kalau baju putih itu kayak kita mau duduk aja, periksa dulu. Nah, itulah namanya kehati-hatian. Jadi sesuatu disebut soleh itu kalau kita berhati-hati. Makanya ada istilah eling lan waspodo. Beda itu. Eling itu ingat, zikrullah. Waspodo itu takwa, berhati-hati, waspada. Jadi kalau dimudahkan, diterjemahkan secara sederhana tuh zikrullah dan takwa. Nah, kenapa harus hati-hati? Karena kemarin kita belajar ya, ada kesamaan antara dosa dan pahala. Apa kesamaannya? Sama-sama diampuni. Sama-sama dilipat gandakan, sama-sama bisa dihapus. Ada dosa yang dihapus, ada pahala yang dihapus. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Coba, Ustadz Odi. Tangan kanan memberi. Hai guys. Ya, aku banget. Jadi, begitu ditanya, Assalamualaikum, akhi, ya. Lagi ngapain? Ya. Maaf, ukti, lagi sujud, ya. Mohon maaf, ukti, aku lagi sujud. Kurang soleh apa tuh? Menantu idaman. Lagi sujud bisa balas WA tuh, bayangin. Saking solehnya. Itu benar-benar error ya. Beda kalau kayak Ustadz Junet. Gimana Ustadz Junet? Oh maaf, lagi itidal lah gitu. Kan tahu ya Allah liman hamidah. Lagi balas. Lagi sujud bisa balas WA, itu levelnya Siti Mewah ya. Ya, multi talenta. Nah, multi talentan. Jadi ayah bunda, hari ini kita setelah mereview tadi kan, dosa itu ternyata bisa dihapuskan, tapi dosa juga bisa dilipat gandakan. Amal soleh juga, pahala juga bisa dilipat gandakan, bisa juga dihapuskan. Maka hari ini kita belajar apa antivirusnya. Bagaimana cara menetralisirnya, bagaimana cara mengamankannya, bagaimana cara menyelamatkannya, bagaimana supaya ini polanya terjaga, jangan sampai yang kita kerjakan tuh sia-sia. Kita insya Allah belajar bareng-bareng. Nanti slide ini saya bagikan, tapi ayah bunda dengarkan dulu aja urutan-urutannya, nanti kita catat sama-sama supaya dapat poin-poin pentingnya. Oke, mari kita mulai dengan bersama baca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, rumus dasar dulu. Kita belajar rumus dasar apa? Rumus dasar. Rumus dasar ini dari mana ya, Man? Rumus dasar ini 479. 479. Surat 4 ayat 79. Sederhananya gini. Saya nyebutnya nih LQ. Ini saya ngerisetnya kurang lebih 10 tahun. Dari 2014 sampai 2024. Baru selesai bukunya. Di buku Musalimin yang kedua tuh poinnya tuh tentang LQ, life quadrant, kuadran kehidupan. Jadi rumus dasarnya adalah 479. Gini ayah bunda. Ada namanya orang itu dia yang salah, dia yang marah. Coba diulang. Dia yang salah, dia yang marah. Nah, inilah yang disebut dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder. Atau ada yang pakai istilah playing victim. Dia yang ngutang, ya pelaku macak korban. Dengan adanya sosmed hari ini, kita sulit membedakan mana yang
korban, mana yang pelaku. Karena gayanya mirip-mirip ya. Dia bisa drama-drama nangis-nangis, dia bisa minta kasihani sama publik. Ternyata dia pelakunya sebenarnya. Flying victim. Di atasnya lagi namanya flying fox. Nah, itu tinggi Ustaz. Oh iya. Ya kalau anak Gen Z suka pleset-pleset kayak gitu, dia otaknya nyambung langsung. Kelas king katanya gitu. Menyala abangku. Aura farming ya. Jadi flying victim itu dia yang salah, dia yang marah. Nah, itu ada di Quran, jelas-jelas. Nanti kita lihat di 479. Jadi rumusnya gini. Kalau rumus yang benar adalah ma asobaka min hasanatin faminallah. Ikut saya. Yang baik-baik dari Allah. Yang baik-baik dari Allah. Yang buruk-buruk karena kesalahanmu sendiri. Ini konstitusional. Artinya ayat Quran. No debat. Enggak perlu diikutin tuh. Ini konstitusional enggak usah. Enggak gitu konsepnya ya. Saking polosnya tadi itu ya. Jadi yang baik-baik dari siapa? Allah. Makanya Nabi Sulaiman begitu dapat rezeki, orang puji kan, "Wih, kok bisa kau mindahkan istana Ratu Balkis?" Kata Raja Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi." Kalimat hadza min fadli Rabbi itu adalah ketika orang dikasih nikmat enak, nikmat banyak, kok bersyukur. "Mbak, kok anaknya cerdas gini?" "Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi." Terus Nabi Ibrahim lewat, "Permisi, anak saya nabi semua." Kalah. Kena. Kan? Anak saya 30 juz, 5 misal gitu. Misal. Terus Nabi Ibrahim lewat, "Permisi," kata Nabi Ibrahim, "anak saya nabi semua." Lewat, kelar hidup lu. Sudah 30, kurang berapa? Iya, kurang berapa katanya. Jadi, hadza min fadli Rabbi adalah sebuah kalimat ketika di puncak nikmat, ya kan? Tetap sadar bahwasanya itu tuh karunia Allah gitu. Biasa kan gini, ketika dipuji itu justru malah kayak korun. Kok bisa kaya? Oh, ini karena keilmuanku. Nah, kalau bahasa sekarang tuh, ana ini Masya Allah. Apa? Ana ini Masya Allah. Lo kalau bukan saya, wah dah, lo, wah tuh kan, tong sampah. Mari kita lempar. Itu kalau sudah kalau saya, makanya kita plesetin di asatid itu, ana ini Masya Allah gitu. Itu sindiran sarkas. Ana ini Masya Allah. Kalau lihat kaca itu, saya sering kagum sama diri saya sendiri. Ah gitu. Iya, kok aku Masya Allah ini ya gitu. Nah, saya pengen cium tangan saya sendiri rasanya gitu. Itu iblis insecure ngelihat orang kayak gitu. Apa? Iblis, bukan setan lagi, iblis insecure. Karena iblis bilang di Quran, banyak tuh ayatnya paling di dalam Quran itu bilang gini, "Inni akhafullah." Aku takut sama Allah. Itu iblis yang ngomong. Iblis bukan setan. Kalau setan itu jin-jin biasa. Ini dedengkotnya. Inni akhafullah. Dia bilang berkali-kali dalam Al-Quran, "Aku takut sama engkau ya Allah." Maka iblis ketika ketemu orang yang tadi tuh NPD, kemudian apa? Playing victim, korban maca, pelaku maca korban, dia bilang, "Angkat aku jadi muridmu," gitulah kira-kira. Aku nggak gini-gini banget, kata iblis. Maka hati-hati dengan kalimat ketika orang puji, "Pak, semenjak Bapak atau semenjak panjenengan yang memimpin, ini jadi maju, jadi sukses." Oh iya dong. Kalau bukan saya, langsung nyungsep, auto nyungsep. Coba bilang. Karena iblis langsung bilang, "Kaulah guruku. Angkat aku jadi muridmu." Kalau balik bahasa-bahasa NPD di gaulan anak-anak nongkrong bilang gini, "Salut antum sama ana." Apa? Gimana? Salut antum sama ana. Gimana tuh? Nggak kurang iblis apa tuh? Salut antum sama ana. Gila nggak tuh? Jadi kenapa bisa anaknya secerdas itu loh? Siapa mamahnya? Pokoknya salut lah antum sama ana. Hah? Itu pusing nggak pala Batman tuh dengar itu? Salut antum sama ana. Dah, ini NPD, ini narsis. Nggak habis-habis dibahas. Karena ketika kita ngomong pun di sosmed, yang NPD sendiri nuduh orang lain NPD. Emang gitu polanya. Nggak akan ada ngerasa. Makanya gini ayah bunda, saya bedah dulu sedikit ya. Bedanya sakit fisik dengan sakit jiwa. Kalau orang sakit fisik, misalnya sakit gigi gitu, dia pasti pengen cepat-cepat sembuh. Bawa dokter, bilang, "Pak, makan stik dulu Pak." Enak aja makan stik. Dokter gigi. Pasti dia pengen segera berobat. Pilek, pusing, apa sakit gigi, sariawan, dia pengen cepat-cepat sembuh. Tapi kalau sakit jiwa, nggak akan pengen dia berobat karena tidak terasa. Kalau bahasa Qur'annya, "Walakin la yash'urun." Tidak sadar, tidak ngerasa, nggak juga nganggap, karena bagi dia ya orang lain yang sakit. Maka iso rumongso itu salah satu latihannya di sini. Apa iso rumongso? Bisa merasa. Oh, saya ini ya setetes mani. Oh, saya ini cuma hamba, cuma debu. Saya hanyalah, bukan saya adalah. Kalau udah saya adalah, sakit udah.
tahun depan judulnya itu Ya. Lir iso Iso rumongso. Bisa merasa. bisa Mas. Oke, sekarang ayah bunda, apa antivirusnya? Antivirusnya kita akan belajar tentang istighfar. Nah, kita masuk, tadi rumus pertama tadi yang baik-baik dari siapa? Yang buruk-buruk? Salah sedih. Sebaliknya, ini kan yang kuadran kanan. Kalau baik dari Allah, kalau buruk muhasabah. Jadi gini, kalau baik bersyukur, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, semua atas izin Allah. Tapi kalau begitu terjadi apa gitu yang tidak sesuai dengan planning, kita langsung cepat-cepat cek, astagfirullah, saya salah apa ya? Saya dosa apa ya gitu. Nah, tapi jangan sampai terbalik nih. Kadang-kadang kita saking semangatnya baru belajar, mulut kita tajamnya justru ke orang lain. Misal gini, misal Dapi kehilangan dompet, contoh aja. Saya langsung bilang sama Dapi, muhasabah ente, banyak dosa, dasar kau. Nggak gitu konsepnya. Ayat ini ditunjuk untuk muka sendiri. Begitu Dapi kehilangan dompet, saya bilang gini, Dapi sabar ya, semoga Allah ganti dengan rezeki lebih baik. Kalau memang itu punya Dapi, insya Allah dapat Pi. Itu kalimat-kalimat yang menenangkan Dapi. Tawasobi sober namanya. Tapi Dapi sebagai orang yang beriman akan bilang apa? Astaghfirullahalazim, dosa apa yang saya lakukan sehingga Allah tegur saya lihat kejadian ini? Gitu. Gimana? Coba diulang. Kita simulasi. Dapi kehilangan dompet. Apa yang harus saya lakukan kepada Dapi? Kalau rezeki nggak kemana. Sabar ya Pi. Kalau rezeki tidak kemana. Kalau memang itu punya Dapi, insya Allah akan balik. Dah. Sekarang Dapi sebagai orang yang beriman meyakini 479 ini bilang apa? Astagfirullah. Istighfar gitu. Apa dosa saya sampai Allah tegur saya begini? Nah, mari ngobrol-ngobrol sama Ustaz Junet. Begitu kita ngangkat suara di tanah haram ini, marah-marah lah sama supir taksi gitu, Net. Bentak-bentak tukang apa tuh? Tukang cleaning service di Masjidil Haram gitu ya. Atau kita mau ini ngedumel, itu konten tuh biasanya tuh. Habis itu ada ya tuh. Tapi saran saya jangan dicoba. Saya ini Ustaz orangnya suka tantangan gitu kan. Ada cobaan yang harus saya cobain misalnya. Ya, jangan, enggak gitu. Di Masjidil Haram nih jangan coba-coba. Iya ya. Maksud siapa tuh terlalu berani kan. Pengen jajal awak minda matio, mati beneran nanti. Jangan coba. Dah, yang baik-baik dari siapa? Yang buruk-buruk? Kalau dapat nikmat, kalau dapat ujian, muhasabah. Dah, sip. Itu rumus dasar. Karena nanti kalau ininya pondasinya ini tidak kuat, tidak 479, ayah bunda nanti ketika menjalani yang nomor ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya itu jadi bingung. Oke ya. 479 bersyukur dan muhasabah. Kalau saya nyebutnya MTB, muhasabah tanpa bantah. Tanpa bantahan. Jadi gini, ya saya salah ya Allah. Tapi kan itu kan, udah pakai tapi tuh banyak beklitnya. Jadi udah, ya Allah saya salah, ampun. Udah gitu. Titik udah, enggak usah pakai koma-koma. Ya Allah saya salah, ampun. Astagfirullahalazim. Kulitan. Allah tuh paling suka sama hamba yang kayak gitu. MTB, muhasabah tanpa bantah. Oke ya. Sekarang kita baca pertama. Muhasabah. Tadi kan 479. Nanti insya Allah ini saya kasih slide-nya. Tapi ini biar ayah bunda dengar aja dulu. Kemudian sekarang 833. Al-Anfal ayat 33. Fadilah istighfar yang pertama ya bunda adalah Allah bilang gini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. 1, diampuni sama dengan dilindungi. Coba diulang. Pernah dengar istilah exception? Zona pengecualian. Jadi gini, exception kan bahasa ini ya. Semua boleh masuk kecuali si fulan gitu. Exception zone. Jadi gini, ada orang tuh sakit semuanya, tapi ada satu orang tuh tidak sakit sendirian. Dia masuk ke zona pengecualian. Nah, inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Siapa saja kata Allah yang rajin mendawamkan istighfar, astagfirullahalazim dengan penuh kesadaran, maka Allah akan lindungi dan tidak akan pernah diazab. Kemarin saya bilang, kalau iqab itu hukuman ringan, kalau azab itu hukuman berat. Jadi siapa yang pengen selamat dari azab Allah, maka perbanyaklah istighfar. Ibaratnya gini, kalau kita berantem itu kita sudah angkat bendera putih duluan. Nah, tempat terbaik untuk mengangkat bendera putih Makkah Madinah, Haramain. Maka kenapa kita kemarin umrohnya tuh umroh kias, bertaubat dan memperbaiki diri. Kenapa judulnya bertaubat dan memperbaiki diri? Karena kita pengen angkat bendera putih di tempat yang tepat. Masih ada waktu? Masih bisa sholat taubat? Masih bisa. Menjelang zuhur, habis zuhur, menjelang asar, habis maghrib, terserah ya bunda. Saran saya luangkan waktu sholat taubat walaupun cuma 2 rakaat. Ya Allah, ampun ya Allah, sholat taubat. Ulang lagi boleh ya, Man? Boleh. Sebanyak-banyaknya mumpung masih di tanah haram. Clear kira-kira? Jadi apa hadiah istighfar yang pertama? Diampuni sama dengan dilindungi. Jadi kayak asuransi tanda kutip.
kita dikasih proteksi sama Allah. Yang lain kena, kita enggak. Ada aja cara Allah nyelamatin. Misal gini, ketika kita misalnya ada scam misal gitu, terus minta WhatsApp atau apa, otak kita langsung mikir, ini nipu kayaknya nih. Nggak jadi kita transfer. Atau pada saat sudah mau transfer pun tiba-tiba sinyal habis atau kuota mati. Itu cara Allah ngelindungin. Itu bukan kebetulan ayah bunda. Semua terjadi atas izin Allah. Salah satu fadilahnya adalah dari istighfar. Termasuk ketika safar. Saya tuh kalau lagi safar kan sering ninggalin bunda kan, sering safar-safar tuh. Nah, salah satu yang saya baca dari rumah ke bandara tuh istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah tolong lindungin safar saya. Kan bisa aja tidur, bangun-bangun dari kuburan. Lo kan tidur itu kan simulasi mati. Roh kita dipegang Allah kan. Kalau Allah bilang kebalikan, malaikat akan balikkan. Kalau nggak usah dikembalikan, ya udah assalamualaikum. Naik pesawat. Mana pesawat sebesar itu ya bunda? Meledak kecil kemungkinan selamat. Tutorial itu kan formalitas saja. Bisa ke waktu pesawat lagi meledak, naudzubillahi min dzalik kayak gitu. Enggak ada, semua dari kuasa Allah. Makanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Allah lah yang sudah menguasai ini. Mau bisnis ke mau ekonomi ke sama aja. Kalau udah jatahnya mati. Orang kan bilang, naik pesawat seram Ustaz, naik kapal seram, naik kereta api seram, naik mobil seram. Di atas kasur lebih seram. Banyak orang mati di atas kasur. Makanya jangan tidur di atas kasur. Sofa aja. Kalau mau mati datang aja. Ayah saya tuh meninggalnya di dalam ruang rapat. Hari Jumat pagi nelfon mama, bilang, nanti sore ayah jalan. Lagi di Jakarta posisi. Kami lagi di pondok pesantren semua. Saya lagi kelas 5. Mimip lagi di pondok, Iqbal juga sama. Nanti sore ayah jalan. Oh iya, mama saya pikir ayah tuh jalan-jalan keliling Jakarta. Habis Jumatan jam 2 ikut seminar, jam setengah 4 sesi tanya jawab, sudah dijamak sholatnya. Sore jam setengah 4 itulah habis tanya jawab bagaimana pemimpin yang rahmatan lil alamin. Dijawab sama Pak Toto Tasmara almarhum. Habis itu ayah minum air putih, selesai minum air putih dia ngeletakkan kepalanya dan meninggal. Ayah saya meninggalnya seperti itu. Semudah itu. Ko Stephen almarhum. Sama, kan sama-sama saya tuh, subuh sama saya, pagi, Jumatan sama-sama, kami pisah sebentar aja, buka dia Bakery Pontianak, ketemu sama Bunda Mulyani, di Tunjungan Plaza, ngobrol tentang mati, tiba-tiba Bang Rizal Armada nelpon dari Jakarta, Ustadz, Ko Stephen meninggal, saya bilang, abang ini meramput ya, saya di Surabaya, lagi sama dia, abang kan Jakarta, abang mana tahu, saya bilang, benar Ustadz meninggal, Masya Allah, benar lah, Kimi datang, Masya Allah, luar biasa itu, Allah kasih ayat ya, bapak yang mandikan jenazah, saya sering ceritakan ini, bapak yang mandikan jenazah tuh bilang gini, kowe sopo kowe, kenapa Pak? Saya bilang, saya udah memandikan jenazah sudah lama di sini, belum pernah mandikan jenazah seperti itu. Wangi, mohon maaf, nggak ada kotoran, air mani, darah, kotoran itu nggak ada, pipis nggak ada, sama sekali nggak ada. Terus bawa ambulan sendiri dari Bandung, bawa 2 ambulan, dan yang nyolatkan berseri-seri. Kata bapak itu, biasanya kalau orang mandi nyolatkan jenazah itu cuma 3, dia, jenazahnya, keluarganya, istrinya atau menantunya. Udah itu aja. Ini siapa sampai seramai ini katanya. Itulah kenapa salah satu doa yang wajib saya rekomendasikan, kalau bisa saya wajibkan gitu ya. Ayah bunda mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh mumpung lagi di tanah haram, minta wafat husnul khotimah. Ya Allah tolong wafatkan saya husnul khotimah. Mudahkan saya dalam sakratul maut. Kalau saya doanya saya tambah. Ya Allah wafatkan saya mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Jadi tidak usah sampai sakit 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan gitu. Enaknya tuh tidur, tidak bangun-bangun gitu. Udah selesai. Lagi sujud misalnya, dah selesai. Habis ngisi SMK, kan boleh doa kayak gitu. Boleh di tanah haram, boleh banget. Dan Ko Stephen itu bunda, begitu sampai. Ko Stephen itu panjangnya 195, tinggi badannya. Tinggi banget, 195. Kuburannya di Bandung, itu 2 meter. Penggali kuburnya Masya Allah lupa, disisakan 15 cm depan, 15 cm belakang. Berarti berapa tuh? 170 kan? Tingginya berapa? Bisa masuk pas. Orang biasanya sempit, ini ngepas. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu wangi luar biasa. Saya tuh ikut nyolatkan kan soalnya. Wanginya apa wanginya? Susah, enggak ada kayak bawa di bawah yang Haji beli 4 gratis 4. Itu enggak ada baunya di sini. Semua yang sholat tuh semua cium. Saya, Ustaz Salim, kami semua di situ semua cium enggak bau wangi, semua cium. Dan saya cium bau wangi jenazah tuh udah berkali-kali. Beberapa orang. Ada yang dulu bapaknya Bang En, itu juga sama tuh. Kan saya yang bawa jenazah dari Purwokerto ngejarkan ke bandara sama Swawan. Itu kan jenazah disimpan di depan di bawah pilot. Itu saya keluar mau masuk itu, baunya wangi. Saya panggil pramugari, Mbak, cium nggak bau wangi? Cium. Logikanya kalau itu aromanya di Jogja, harusnya cuma kecium sampai Jogja kan? Betul nggak? Bandaranya Jogja. Begitu saya terbang sampai Pontianak, landing saya kan duduk paling depan. Saya keluar pertama kali cium. Saya bilang masih bau wangi yang sama di Jogja tadi. Berarti ini dari jenazah. Jadi orang yang matinya husnul khotimah itu benar-benar ada Bang Kakak. Dan itu mudah-mudahan kita semua yang ada di sini. Besok ketika tawaf wada, kalau yang naik bugikar ataupun ini, kalau boleh gitu ya,
perbanyak doa itu. Ya Allah, pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Purwokerto, bahasa Banyumas boleh. Ya Allah, wafatkan saya husnul khotimah, tapi jangan cuma saya, tapi kami. Saya, istri, anak, cucu, keturunan selama-lamanya, ya kan? Husnul khotimah ya Allah. Mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Oke nggak? Sip nggak doanya? Mudah, ya? Apa? Boleh banget minta di Madinah. Ya kan, minta di Mekah boleh. Saya salah satunya minta itu juga, minta wafat di Haramain. Jadi kalau ada sholat jenazah tuh, as-sholatu 'alal amwati wat tifli yarhamukumullah. Tifli itu anak-anak. Kalau atfal berarti anak-anaknya lebih dari satu. Tifli satu. Kalau tifli satu, kalau atfal berarti anak-anak lebih dari satu. Tadi satu anak-anaknya. Nah itu kalau lihat itu sambil doa gini, ya Allah semoga suatu saat nanti saya yang disolatkan di sini. Jadi kalau anak istri mau jenguk pergi umroh, Iya. boleh minta kayak gitu. Masya Allah, siapa tahu bisa meninggal di Madinah ya. Amin. Masya Allah, husnul khotimah, wafatnya di Madinah. Boleh minta. Makamnya dipakai. Waduh, Masya Allah, rizkun karim itu. Luar biasa, insya Allah kita minta. Mumpung masih ini. Maka mata uang yang kita lagi, currency atau mata uang yang sedang kita ajukan, propose ke Allah adalah istighfar. 1833. Yang kedua, surat 4 ayat 147. Ayah bunda tidak wajib menghafalkan nomor suratnya, tapi esensi dari Allah bilang gini. Yang kedua, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah juga tidak akan mengazab seseorang yang bersyukur dan beriman. Saya nyingkatnya berisi apa? Berisi. Beriman, bersyukur dan beristighfar. Beristighfar, bersyukur dan beriman. In syakartum wa amantum. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa itu syukur? Syukur itu 3. 1, ingat siapa yang memberi. Apa? Ingat siapa yang? 2, dijaga dan dirawat. Apa yang kedua? 3, digunakan untuk hal-hal yang disenangi oleh yang memberi. Saya ulang ya. Definisi syukur itu adalah 1, ingat siapa yang memberi. Contoh, memang pemberian itu mutlak dari Allah. Tapi salah satu cara saya mempraktekkan hadis Nabi, man lam yashkuril nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Salah satu cara saya, ini cara, boleh ditiru, boleh enggak ada masalah. Saya selalu bawa spidol permanen kemana-mana. Warna hitam, warna silver di koper, sama tip X yang warna putih. Apa tujuannya? Biasanya saya nyatet, nulis. Ini dari siapa? Dulu waktu saya baru pindah 2014, saya baru pindah ke rumah itu kontrakan. Itu ada ibu-ibu pengajian ngasih saya rice cooker, ngasih saya dispenser merek Miyako harga 130.000. Karena waktu itu bayaran saya mahal. Satu kali pengajian tuh saya dibayar 2M. Makasih mas, gitu. Tuh tak ternilai harganya. Jadi beli rice cooker aja nggak ada duitnya gitu. Akhirnya ibu-ibu majelis taklim tuh patungan. Nah itu di atas rice cookernya saya tulis. Ini dari kakak Anahal tanggal sekian. Ini dari ini. Itu cara saya ngingat-ngingat kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik. Karena spidol permanen ini simbol aja sebenarnya supaya nggak hilang catatannya. Atau saya tulis biasanya, si fulan pernah ngasih ini, ingat siapa yang memberi. 2, dijaga dan dirawat. Karena biasanya ayah bunda, setan itu bermain di pola pikir kita, pengen indah, segala sesuatu terasa indah jika belum dimiliki. Tuh, serasa indah sebelum dimiliki. Sekarang sudah dimiliki nggak indah lagi nih. 2 kali ya. Masih indah kok. Ini indah. Jadi buat yang jomblo-jomblo, nggak single lillah, Salah. ya. Jomblo. Biasanya segala sesuatu terasa indah jika belum dimiliki. Ya kan? Ini mainan. Waktu belum tuh ya aduhai, Masya Allah. Begitu udah punya, ya biasa aja. Jangan sampai lah ya. Maka syukur itu salah satunya dijaga dan dirawat. Yang ketiga, digunakan untuk hal-hal yang disenangi oleh yang memberi. Misal gini, contoh. Apa ya contohnya? Odi ngasih saya baju misal gitu. Contoh. Terus terlalu vulgar itu. Terus bajunya saya pakai untuk sholat. Lalu saya bilang, jazakumullah khair, bajunya pakai sholat. Yang ngasih insya Allah senang. Tapi kalau saya pakai untuk ngepel,
Allah, baju saya beli dipakai untuk ngepel. Kira-kira kalau ada rezeki mau ngasih lagi nggak? Nggak mau. Itulah konsep la in syakartum la azidannakum itu. Maka tadi ngomong sama Bu Santi, salah satu SOP saya yang saya lakukan biasanya, tapi ini boleh ditiru boleh enggak. Kalau ada barang baru, baju baru kah, sendal baru kah apa, saya biasanya ngeresmikannya di masjid, pakai sholat. Dan saya pilih waktunya subuh, tahajud. Jadi flexingnya tanda kutip ke Allah itu di waktu tahajud. Mohon maaf ya, celana dalam harus seri 1, kaos dalam harus seri 1, kemeja dan segala itu lapor ke Allah tuh harus seri 1. Kalau guru saya malah lebih lengkap, pakai cincin, pakai jam yang mahal. Jadi ketika tahajud tuh dia ngadap Allah tuh dalam kondisi perfecto. Nah, kadang kita terbalik, begitu ngadap manusia, flexing. Ke Allah yang sederhana. Ngadap Allah sederhana. Bahkan kalau lagi sujud itu terusan suesnya kelihatan. Nah, itu bisa digestun. Ya, enggak paham. Aku benci pikiranku. Oh, ditolong terjemahkan di apa itu terusan sues? Itulah pokoknya. Ah. Jadi begitu dia sujud, loh kok ada terusan sues? Tinggal digesek tunai. Celengan seret. Iya, itu kita sering gemes itu. Gemes. Kok gemes? Ya pengen ditendang rasanya. Kan ganggu sholat ya. Kita sujud nih. Kita mau sujud kan, dia di depan situ. Celengannya kelihatan kan, ganggu pemandangan terusan sues ya. Aku pakai. Ah. Masya Allah. Jadi pakai yang terbaik. Jadi kalau tanya ada nggak ayat konstitusionalnya? Ada. 731. Coba dibaca. 731. Itu perintah jelas, itu fix. Mumpung lagi di tanah haram kan. Kalau di Indonesia kan ada alasan, oh kami perempuan sholat di rumah aja. Di sini pakai yang terbaik. Ya Bani Adam 731. 7. Ya betul. Ya Bani Adam, Ya. khuzu Zinatakum indah kulli masjidin Tuh. wa kulu washrabu wala tusrifu. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaik zinatakum. kalau menghadap Allah. Gitu. Jadi Kulli masjid. kalau ke mall pakai kaos saja. Saya enggak tahu ya, tapi ini saya nyarankan, rekomendasi. Opa-opa dan oma bagi anak-anak muda, jangan pernah ngadap Allah pakai baju kaos. Saran, rekomendasi. Bukan untuk memberatkan. Tapi gini loh, bahasa itu. Kita ini lagi menghadap yang punya kita. Kalau mukena, pakai mukena yang terbaik. Saya tidak suruh beli yang mahal. Bersih, wangi. Dalamnya daster nggak apa-apa Ustaz? Tergantung berapa bulan sudah dipakai dasternya. Tidur, dalam tidak tidur. Maka pisahkanlah daster untuk berperang dengan daster menghadap yang maha kuasa. Tolong dipisahkan ya. Di situ ada upil, ada sambal belacan, ada baju dinas. Tadi saya bilang berperang. Ya kan? Ada bau, kan multifungsi tuh. Kalau laki-laki kan cuci tangan. Kalau perempuan nggak habis potong-potong. Disitulah dia ngelapnya. Nah, tolong pisahkan baju perang dengan baju menghadap yang maha kuasa. Saya tidak bilang beli mahal, nggak harus beli mahal. Tapi bersih, rapi, wangi. Clear? Jadi pisahkan baju sholat dengan baju ngadap Allah. Apa baju dalam sehari-hari. Oke ya? Dah, berisi. Beristighfar, syukur dan jadi kalau kita pakai untuk hal yang disukai oleh Allah, maka insya Allah kita akan dapat yang kedua. Diampuni, dilindungi. Selanjutnya. Nah, ini yang menarik. 36 ayat 27. Apa isinya? Surat Yasin. Kita semua hafal. Apa fadilah istighfar selanjutnya? Setelah tadi tidak diazab, dilindungi, dijauhkan dari azab. Yang selanjutnya adalah kata Allah, bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Jadi kita hafalkan rumusnya. Diampuni sama dengan dimuliakan. Coba diulang. Jadi fadilah istighfar yang pertama tadi kan dilindungi. Sekarang fadilah yang selanjutnya dimuliakan. Nabi Yunus itu dimarah Allah, dimurkai Allah. Jelas salah Nabi Yunus itu, meninggalkan umat, baper, left group. Iya, Nabi Yunus itu left group. Bahasa kita, ninggalin umatnya. Padahal tugasnya itu bukan merubah umat, hanya menyampaikan. Nabi Yunus baper. Aku sudah wes tak kandani berkali-kali umatku ini ngeyel, dablek. Nabi Yunus yang baper. Harusnya nggak boleh baper, ABCD aja. Karena Nabi Yunus baper, dimarah sama Allah. Wa dzannun idz dzahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaih. Ingatlah Zannun, kata Allah, ketika dia pergi dalam keadaan marah, dia menyangka kami tidak akan mempersulitnya. Tolong ini tambahan, catat baik-baik. Diingat-ingat, mudah-mudahan masih ingat. Marah sama dengan susah. Apa? Marah sama dengan kalah. Tenang sama dengan menang. Marah sama dengan apa? Kalah. Marah sama dengan susah. Marah sama dengan kalah, marah sama dengan susah. Jadi siapa yang mau kalah dan mau susah?
marahlah. Cepat-cepat marah. Cepat-cepat marah. Biar kalah. Supaya menang gimana? Tenang. Tenang sama dengan menang. Jadi, pertama kali ayah bunda, begitu ada kejadian, Iya. makanya Rasulullah sampai jelasin sedetail itu teknisnya, Pak Elin. Kalau kamu marah berdiri, suruh duduk. Kalau duduk, suruh baring. Ada lagi yang makan di hadis lain disuruh ambil wudhu, pindah tempat. Kenapa kok sampai segitunya? Karena setan itu memang suka sekali kalau kita lagi marah, karena itu pasti kita kalah dan pasti susah. Jadi marah itu bikin salah, marah bikin susah, marah bikin kalah. Udah pasti, pastinya pakai shot apa? Pasti. Topo. Pasti. Latihan tahsin. Latihan tahsin. Pasti. Maka begitu ada kejadian yang mancing nih. Dan itu kata Rasulullah, laisa syadidu syadidul quwwah balis syadidu mayyamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang paling kuat kata Rasulullah adalah orang yang bisa mengontrol dirinya pada saat sedang marah. Itu Masya Allah. Apalagi kalau kita tuh di posisi benar. Oh, yang sabar itu kesel. 5 jam. Iya, menyala perempuanku. Iya. Apa sudah bahasa 20.000 kata per hari. Iya, itulah makanya laki-laki jarang bercerita langsung gila. Iya, hati-hatilah kalau perempuan Iya. sudah dia. Betul? Makanya saya kalau lagi marah minumnya air es. Jadi ayah bunda diampuni sama dengan apa? Jadi ternyata istighfar tuh punya fadilah dimuliakan. Kan gini misalnya, kita nih lagi di posisi dihina orang, difitnah orang, kakak-kakak, abang-abang yang lagi nonton ini, gimana caranya mengejar ketertinggalan supaya bisa naik diangkat derajat sama Allah? Istighfar. Karena Allah yang bilang di surat Yasin, bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukromin. Akroma yukrimu artinya dimuliakan Allah. Jadi dimuliakan ini versi Allah gitu ya, bukan dimuliakan versi TikTok, bukan dimuliakan versi Instagram. Diviralkan. Ya itu diviralkan karena sensasi kan. FYP. Oh, katanya orang Sunda nggak bisa nyebut F. Itu kan fitnah. Nama saya Fitriani, panggilan saya Pipit. Nah, gitu. Dah, kita lanjut ya. Jadi diampuni sama dengan dimuliakan. Jadi gini, diampuni itu satu dilindungi, ya kan? Dijauhkan dari azab, dimuliakan. Sekarang mulai kejawab nggak? Oh ternyata istighfar tidak sesederhana itu. Kan ada yang tanya sama saya, Ustadz nih suruh taubat aja, suruh minta ampun aja, masa nggak boleh minta duit? Saya bilang bukan, nggak boleh minta duit. Sabar bro, tenang. Belum selesai belum selesai penjelasannya. Bukan taubat saja, tapi taubat dulu. Apa? Sekarang, kalau kita istighfar di depan Ka'bah apalagi di Multazam, udah tahu nih sekarang fadilahnya. Oh ternyata dijauhkan dari azab, ya kan? Dilindungi, dimuliakan. Kira-kira perlu minta yang lain nggak? Enggak. Hah? Boleh kalau minta yang lain, boleh. Tapi kalau sudah dikasih perlindungan, dijauhkan dari azab, sudah dimuliakan Allah. Allah yang memuliakan, bukan manusia. Kira-kira selesai nggak urusan dunia kita nih? Selesai. Contoh ya, orang caci maki kita. Sekarang gini, tolong jawab. Caci maki itu bikin kita hina nggak sih sebenarnya? Enggak. Pujian tuh bikin kita mulia nggak? Nah, enggak kan? Dipuji dan dicaci itu nggak bikin mulia, nggak bikin hina juga. Yang bisa memuliakan dan menghinakan kan cuma Allah. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat damai ya? Dipuji tidak bikin mulia, dicaci tidak bikin hina. Sekarang kalau mau pakai rumus Quran, ayat konstitusional kemarin, bagaimana caranya supaya bisa mulia? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dimuliakan Allah. Karena Allah yang bilang, bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukromin. Mukromin itu berarti bukan cuma sendirian. Dia dikumpulkan Allah bersama kelompok-kelompok orang yang dimuliakan Allah. Dari awal manusia diciptakan sampai akhir zaman nanti, orang-orang mulia ini dikumpulkan Allah. Nah, bayangin, kita kumpul sama Abu Bakar, insya Allah, kumpul sama Umar, kumpul sama Utsman, kumpul sama Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain, dikumpulkan bersama orang yang dimuliakan. Kalau bunda-bunda berarti Siti Khadijah, Siti Aisyah. Iya, itulah mukromin. Karena Allah bilang bukan waja'alahu minal mukrimin atau minal mukrim. Tidak. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukromin. Di antara sekian banyak orang-orang yang dimuliakan Allah, saya dimasukkan ke dalam kelompok itu. Jadi kita kayak terselip dalam antrian gitu, tapi antrian yang benar. Jadi kita banyak dosa, banyak sekali dosa kita. Tapi Allah bilang, "Enggak, kau nih istiqomah sekali, aku tinggal istighfar tuh. Sini aku tarik, aku masukkan kau karena istighfarmu." Jadi maksud saya gini, minimal habis kajian ini, ayah bunda tuh ke Mekah, ke Masjidil Haram nanti tuh tahu gitu.
skala prioritas ketika di multazam mau minta Ampunan. apa? Istighfar. Pakai gimana contohnya istighfar? Astagfirullahaladzim boleh? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani boleh? Atau pakai bahasa Banyumas? Ampunilah saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Maafkanlah saya ya. Maafkan saya ya Allah. Sayangi saya ya Allah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh. Monggo. Seenaknya aja. Intinya ya Bunda tahu kenapa harus minta ampun. Dilindungi, dijauhkan dari azab. Yang ketiga, dimuliakan. Udah selesai ya Man? Belum. Masih mau lanjut atau udah cukup? Masih bisa enggak? Kalau enggak udah selesai kita nih. Kita shopping habis ini belanja. Astagfirullahaladzim. Maka salah satu doa kalau masuk pasar, Allahumma, bukan Allahumma, ikut saya. Inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Masuk WC. Iya. Coba artinya apa? Setan semua itu setan shoppingnya. Iya, ya Allah. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari setan berbentuk laki-laki dan setan berbentuk perempuan. Tapi itu kadang udah masuk doa itu nggak mempan Ustaz. Tergantung doanya. Astagfirullahaladzim. Tolong itu istrinya siapa? Astagfirullah. Suaminya masuk gini. Lantas sama soal dari kemarin baca doa itu. Iya. Mungkin Mas Wawan saran saya doanya tambah, Mas. Bukan pakai daun, bukan hanya doa, tapi dikasih daun. Daun pintu. Bang dijedot-jedot. Daun telinga. Maka sarannya kalau istri itu di mall tuh digandeng. Digandeng yang Oh salah. iya. Ya, supaya roh mantis. Kalau nggak ada beli sendiri Ustaz. Ya. Mas Wawan, saya nggak ikutan ya. Ini sudah masuk ranah keluarga, jadi saya ya left group. Mohon maaf lahir batin, ya kan? Kalau istighfarnya begini, astagfirullahaladzim. Itu bagus sekali tuh. Itu kan Banget jengkelnya. Itu Odi tuh biasanya itu. Gitu. Kalau kemarin ada nonton konten, suaminya lagi makan, istrinya lagi makan di sebelah gitu makan. Nah, suami istri ya dasim setan ya dasar. Cuma konten tapi kok bener gitu. Terus suami itu gini. Nafas. kan gue cuma nafas. Gitu, tahu ya. Kamu ngapain kata istrinya? Nafas. Nggak ngapa-ngapain. Tadi barusan kamu capek ya hidup sama aku. Kamu nyesel ya? Kamu ini. Gue cuma nafas. Aku nafas yang kalau nggak nafas aku mati kata suaminya. Langsung istrinya langsung pergi gitu. Tapi itu cuma konten, ya kan? Hantu Nggak dasar. ada di sini. Kita ada yang mereka mas. Nggak ada, istriku soleh. Soleh. Dah, abang kakak saya pamit dulu ya. Bambang. Siapa yang 35 tahun yang waktu itu ikut itu? Pak siapa? Saya 4 tahun setengah apa? Saya 21 tahun. Oh, Pak Arifin. Pak Arifin. Pak Arifin 24 tahun. 24 tahun. Bukan Pak Arifin. Terlalu bagus. Pak Arifin. Pak Arifin lah yang Ya kan? Astin. Bukan Pak. Nanti Pak Wawan sambil Sama? saya. Adin. Andin. Andin. Saya 14 hari nemenin Pak Eli. Iya. 24. 24 hari. Pak Arifin bilang. saya 24 tahun. Saya dekat. Jangan 24 tahun. 53 tahun. Langsung kalah semuanya. Terus yang datang. Ini dari kecil di sini. Katanya dari kecil. Ya ini untuk yang tahu aja ya. Bang kakak yang enggak paham enggak apa-apa gitu ya. Cerita di Pontianak. Lagi live bingung orangnya apa yang diomongin ayaman ini. Oke. Ayat istighfar yang keempat. Sebenarnya masih banyak, tapi ini saya tambahin ini yang istimewa karena ini banyak disuka orang-orang. Surat Hud. Surat Nuh, sorry. Surat 71 ayat 10 sampai 12. Nah, saya pakai kisah aja biar gampang ingatnya. Satu hari Imam Hasan Al-Basri, siapa? Imam Hasan Al-Basri itu hidup, dia tabi'in. Dia lahir sebelum Imam Abu Hanifah. Jadi di atasnya 4 kan? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Bukan Imam Bukhari. Ini antara ngantuk dengan mau shopping udah. Udah tidak fokus. Sudah tidak fokus. Ya kan sudah tidak fokus ya. Fokus. Satu apa tadi? Imam Abu Hanifah. 2 Imam Malik. 3 Imam Syafi'i. 4 Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Sebelum 4 ini ada, dulu ada seniornya lagi namanya Imam Hasan Al-Basri. Terkenal, alim soleh luar biasa, tabi'in, levelnya tabi'in ya, sejenak ya. Imam Hasan, saya harus konfirmasi sama guru saya dulu. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini didatangi oleh 4 orang yang berbeda-beda. Didatangin 1 orang. Wahai Imam, saya ini punya kampung. Ya kan? Sudah lama nggak turun hujan, musim kemarau. Apa yang harus kami lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, minta ampunlah kepada Allah dan ajak orang-orang sekitarmu untuk minta ampun. Baik Imam, balik. Ya kan? Datang orang kedua. Wahai Imam,
saya ini bangkrut, nggak punya duit. Harta dia punya, mal. Faqada minni al-mal, saya kehabisan harta. Apa yang harus saya lakukan? Mintalah ampun kepada Allah dan ajak orang sekitarmu untuk minta ampun. Baik, Imam. Datang orang ketiga. Orang pertama tadi apa? Kita hujan. Minta hujan. Astagfirullahaladzim. Ayo kita ke bin Daud yuk, bin Daud yuk. Ayo kita ke bin Daud. Ayo kita ke orang pertama minta hujan. Duit yang dua. Yang kedua minta duit, bangkrut. Datang orang ketiga, wahai imam saya sudah lama menikah tapi belum punya anak, belum punya keturunan. Nah ya kan, apa yang harus saya lakukan? Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah. Yang ketiga, yang keempat, datang orang keempat, wahai imam, kampung kami ini aneh, ada kebun tapi nggak ada buahnya, ada sungai tapi nggak ada airnya. Coba diulang. Gimana kami mau bercocok tanam, gimana kami mau panen buah-buahan, sedangkan ini pohonnya ada, buahnya nggak ada. Ada sungai, airnya nggak ada. Maka imam tersebut menjawab, Imam Hasan Al-Basri, maka minta ampunlah kepada Allah dan ajak orang sekitarmu untuk minta ampun. Satu, apa tadi? Minta hujan, disuruh ngapain? Dua, minta harta, duit, harta, jangan rezeki, harta, spesifik mintanya. Minta apa? Dikasih apa? Suruh istighfar. Tiga, minta anak, keturunan. Disuruh ngapain? Yang keempat, minta kebun, minta sungai yang berair, kebun yang berbuah. Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban yang sama. Muridnya protes, wahai guru, kamu ini pintar, cerdas luar biasa. Kenapa 4 pertanyaan yang berbeda? Jawabannya cuma 1. Kata Imam Hasan Al-Basri, aku tidak menjawab pakai otakku, aku menjawab apa yang Allah firmankan di surat Nuh. Coba dibuka sekarang. Surat Nuh, surat 71, ayat 10 sampai 12. Tapi tolong di forward ke grup. Surat Nuh 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Berhenti dulu. Tadi yang pertama datang minta apa? Minta hujan. Dijawabkan nggak? Dijawab nggak sama Allah? Ternyata kata Allah, tapi sebenarnya terjemahannya yursilis samaa alaikum midrara itu tidak bermakna hujan saja. Itu kalau bahasa kita tuh rejeki nomplok, durian runtuh. tak sangka-sangka. Ya, dan jumlahnya banyak ya. Apa? Jadi yursilis samaa alaikum midrara itu artinya Allah turunkan rezeki yang bertubi-tubi, nggak habis-habis. Belum selesai kita mensyukuri yang satu, datang satu lagi, datang lagi. Kok banyak banget? Itulah fadilahnya istighfar. Saya berharap apalagi orang-orang dekat saya ini, Winnie, Dapi, Ustaz Junet, Bunda Ung dan semua anak-anak saya yang ada di sekitar saya, jangan sampai ini, aku udah tahu kajian ini, aku udah hafal. Praktekkan. Kalau memang kau udah tahu, harusnya hidup kau baik. Ini anak-anak saya juga banyak lagi pada nonton semua di sini. Yang munjalan-munjalan kan. Kalau memang taubatmu udah berkualitas, harusnya hidupmu udah baik sekarang. Kau enggak akan Qardul Hasan, kau enggak akan minjam-minjam. Kau enggak akan ngemis-ngemis sama manusia. Qardul Hasan itu ngutang, bahasa syariahnya. Qardul Hasan kan pinjaman kebaikan. Minjam tapi untuk tujuan kebaikan, bukan untuk judi, bukan apa, untuk kebutuhan hari-hari. Misal gini, saya lagi mau perlu untuk persalin anak saya. Saya bukan menghina orang yang ngutang, tidak, demi Allah tidak. Tapi maksud saya, abang kakak ada cara untuk ngedownload rezeki. Dan Allah spesifik menyebutkannya, yursilis sama alaikum midrara. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia hujan. Padahal hujan itu bahasanya mator. Nah, ulama itu menggambarkan saking banyaknya rezeki itu yang kayak hujan gitu loh. Jumlahnya itu tak terbatas Pak Eli. Yursilis sama alaikum midrara. Jadi gini, bayangin ya, kita pergi umroh ke tempat paling bagus, terbaik di muka bumi, Makkah dan Madinah. Kita minta ampun, pulang-pulang umroh harusnya dapat Ampunan yes. dan perlindungan. Tuh, gitu kira-kira cara berpikirnya. Dan waktu kita terbatas cuma 14 hari. Dan saya pernah bilang kan, bisa jadi ini umroh kita yang terakhir. Bukan tentang duit, umur. Kita tidak pernah tahu kapan Allah panggilkan saya. Jadi, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Yang kedua, nah ini Ustaz Junet bantu saya ya, biar saya tidak self claim. Yumditkum, mama namad yamuddu. Yamuddu artinya dilipat gandakan. Jadi kalau ngasih 1, kalau yumdit berarti dilipat gandakan. Bisa tak 10? Bisa. 100? Sejuta? Oh, sak kersaning Gusti. Namanya aja dilipat gandakan. Yumditkum bi amwalin. Ayo, yang pernah dengar? Malun, Odi. Malun, malani, amwalun. Apa bedanya mal, amwal dengan amwal?
Mal uang. Harta satu. Amwal? Harta. Berarti kalau Allah bilang yumdidkum bi amwalin, Contohnya harta. sudahlah yumdid dilipat gandakan. Tidak terbatas. Allah nyebutnya amwal, berarti itu emas, perak, perhiasan, berlian, uang, cokim. Iya. Jadi kalau pengusaha emas minta ampun sama Allah, istighfar, balik-balik Harganya naik. harganya naik. Yumdidkum bi amwal. Jadi kan selama ini gini, orang bilang kalau di depan Ka'bah tuh minta rezeki. Boleh minta rezeki. Tapi Allah janjinya lipat gandakan harta. Jadi gini loh, kalau ada yang percaya sama siapa tuh kemarin yang lipat gandakan duit tuh? Ham. Anjel. Nah, itu tuh. Anjel. Si anjeng-anjeng itu, Sultan. ya kan? Anjing-anjing. Itu kan bohong. Oh, iya sih. Nah, Apa sih kemarin siapa namanya? nah udahlah, enggak usah disebut. Don't make a stupid person famous. Jadi, kalau mau dilipat gandakan harta, paling bagus, Istighfar. yes. Sip gak? Siapa yang baru tahu? Aku. Alhamdulillah. Kirain cuma ampunan. Jadi, oh iya, menyala ayatku. Coba bilang. Midroro. Midroro. Berarti habis ini masuk ke Ka'bah, langsung astagfirullahalazim gitu. Minta ampun. Saya sombong, saya ego, saya goblok, saya sok tahu, saya NPD, Allah ampun. Mana orang itu? Oh, enggak ada di lain. Kalau berani gitu depan Ka'bah, Allah suka banget. Makanya kan, Ustadz nih kalau umroh pasti suruh istighfar, ampun. Apa sih? Ada orang sana tuh. Doa aku istighfar, bro. Iya. Doa Doa. aku udah lebih dari cukup ya. Iya. Karena nggak ngerti ilmunya. Dan itu ayat konstitusional. Bukan Ayahman yang bilang. Demi Allah bukan Ayahman yang bilang. Allah yang bilang. Dilipat gandakan harta-hartamu. Jadi Pak Eling besok itu dengan fadilah istighfar bisa banyak zakat, banyak infak, banyak wakaf, banyak sedekah, banyak hibah dengan yang terbaik. Tahu caranya sekarang? Gimana? Wah, kalau 500 juta saya berat loh. Kalau pakai istighfar sudah dilipat gandakan jadi 1 triliun, ini 500 juta kayak buang air kencing aja. Saya nggak nyindir ini, ngamuk. Mumpung lagi di Tanah Haram dan ayo nih kita tinggal hitungan jam loh, bukan hari lagi di Tanah Haram nih. Tinggal hitungan jam. Jangan mengecilkan. Jangan ngecil. Contoh gini nih. Contoh ya, Oma Win kan saya udah kenal. Oma, saya ini kehabisan pulsa. Contoh aja nih. Tolong isikan saya pulsa 10.000 aja. Oma mau nggak kira-kira? Tapi kalau saya lihat tampangnya, kayaknya jenengan ini nggak bisa lah belikan saya pulsa. Kira-kira Oma Win rasanya apa? Oma Wiwin dengan saya kan sama-sama manusia. Ketika saya tanda kutip meremehkan Oma Wiwin, dia langsung, lah gimana kita ini yang jelas-jelas hamba dari setetes mani, banyak dosa, terus bilang sama Allah gini, ya Allah, saya ini perlu harta, tapi kayaknya nggak mungkin ya Allah. Mungkin ya Allah, makasih. Ini nyindir. Nyindir lagi gue. Bukan nyindir, ngamuk. Mana ada sindir-sindir kalau sama Yaman? Sikat miring. Sikap itu gimana? Sikat miring. Gitu, sampai lepas langsung, kayak samurai gitu. Tuh. Kalau samurai itu kan motongnya kan gini. Enggak, kena jam. Nah, sikat miring. Sadar sakit. Enggak, kalau sakit saya pasti gitu. Astagfirullah lagi dia. Astagfirullah. Jadi sikat miring. Astagfirullahaladzim. Jadi masih ada waktu beberapa jam kita di Tanah Haram. Datanglah ke depan Ka'bah, lalu bilang sama Allah, kalau tidak bisa masuk pakai kain ihram, datang sebisanya bilang, ya Allah, saya datang kepadamu dengan penuh harap, tolong ampuni saya. Kalau pakai bahasa minta maaf boleh nggak? Minta ampun sama Allah, minta maaf sama manusia. Oke. Coba diulang. Maaf sama manusia. Yang lain tidak usah dicatat, tapi ini saya minta tolong catat di handphone. Ini yang mau saya umumkan ini. Sama Allah, minta ampun, minta ridho. Tapi tolong bikinkan nanti posternya. Apa kemarin kata Ustaznya pamflet. Sama Allah minta ampun. Sama Allah, minta ampun dan minta ridho. Tulis dulu. Tidak minta tidak. And then sama manusia minta maaf. Hah? Sama Allah minta ampun dan minta ridho. Ya Allah, tolong ridhoi saya. Maka rekomendasi saya habis ini, selain ayah bunda minta ampun, banyak-banyak minta ridho sama Allah. Ya Allah, tolong ridho hidup saya. Kalau doanya itu apa? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi waridhoka. Tapi tidak hafal ya man. Udah, ya Allah tolong ridhoi saya. Aku minta ridhomu ya Allah. Nyuwun ridho. Ya.
Nyuwun ridho. Aku ridho sama suamiku, ya Allah. Astagfirullahaladzim gitu. Kalau yang ini terbalik. Kalau ini terbalik. Aku ridho sama istriku, ya Allah, astagfirullahaladzim gitu. Bisa. Enggak, saya enggak sampai situ loh. Saya enggak sampai situ loh ngomongnya. Enggak, saya enggak sampai situ ngomongnya. Iya, saya enggak sampai situ. Coba diulang, sama Allah minta apa? Sama manusia, minta maaf dan minta doa. Minta maaf dan minta doa. Iya, maksudnya minta didoakan gitu loh. Ustadz, gini kemarin ada beberapa orang ketemu saya kan, minta doanya Ustadz ya. Ya saya bilang doakan saya juga, saya bilang supaya saya dilindungi Allah, dijaga Allah. Kalau bahas dengan Eyang tuh selalu dalam apa Yang? Eyang mantap, udah hafal dah Eyang. Selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kalau bahasa Qur'annya tuh fi muhafazatillah wa fi rahmatillah. Itu bahasa Arabnya. Muhafazah itu dalam penjagaan. Hafizo yahfazu. Fi muhafazatillah. Itu tidak akan kena duri, tidak akan kena petir, tidak akan kena ini. Ada aja cara Allah ngelindungin hamba Allah. Karena fi muhafazatillah. Yang kedua, Sama suami minta uang. ya oke. Silakan lanjutkan sama suami. Bu Lili itu Bu Lili, bukan saya. Kali ini Bu Lili. Ya Bu Lili, betul itu ya. Sama suami minta apa? Ukti. Ini kami yang pada muda-muda. Iya. Tahu isi hatinya. Saya isi hati. Lama nongkrong sama ibu sih. Sama suami minta ini. Kalau anak minta sama ibu, minta sama bapakmu gitu. Canda. Iya, minta sama bapakmu, Iya. sama mama. Jadi ketahuan. Karena Oma pasti luluh dia. Langsung tumbang Oma. Aku pernah dengar kalau minta doa katanya nggak boleh pakai semoga ya. Kalau semoga Allah gitu. Semoganya dihilangin susah ya. Kadang-kadang Insya Allah. Itu kan pendapat ya, pendapat. Karena di Quran juga ada asa. Nah, kan asa itu kan semoga artinya. Mudah-mudahan. Insya Allah gitu ya. Jadi sama Allah minta apa? Sama manusia minta didoakan. Tolong doakan saya. Semoga kan biasa ada kan? Ayo. Ya. Kan gini. Oh, Ayaman lagi di Mekah. Oh, terus saya bilang kan, saya lagi di Mekah, mohon doanya. Oh, kebalik Ayaman, kami yang minta doa. Loh, saya bilang saya di Mekah juga harus minta doa dong. Supaya dijaga kan? Kalau kena masuk bin Daud, masuk toko parfum, masuk ini, wah. Astagfirullah. Bisa selesai. Nah, kalau Rifsi insya Allah masih aman. Kalau Abdul Samad Al-Qurasy lewat Arabian Arabian sejuk. Itu apa itu? itu yang jelas dia. Wah, ayah bunda sepertinya sudah mulai tidak kondusif ini. Iya. Diperkuik. Baru dengar saya istilah diperkuik. ini banyak pokoknya. Makanya saya bilang, ya Allah, hamba ya ridho ya Allah. Masalah senyum-senyum, aku ridho ya Allah. Ustaz kalau ketemu temennya ini, Semakin banyak pocket lagi. Wah, saya tidak berani membayangkan aja saya takut. Ya kan? satu aja gini. Iya, ya kan? Mak sosial media ya, sosial. Rame Ustaz kalau nggak ada. Oh iya, harus ada. Makanya, jadi ayah bunda sambil bercanda kita belajar fadilah istighfar. Saya berharap ayah bunda habis ini tahu betapa powerfulnya istighfar itu. Betapa energi. Kenapa kok ayah minta ampun aja kerjanya? Minta ampunkan telinga, ampunkan mata, ampunkan hidung mulut, ampunkan tangan. Ternyata di balik istighfar itu ada banyak fadilah, ada perlindungan, ada dijauhkan dari azab. Kan dilindungin dan dijauhkan itu dua hal yang berbeda loh. Dilindungin itu ya dilindungin. Kalau dijauhkan itu kan berarti begitu sebelum datang sudah Allah geser tuh, jangan kena, enggak boleh kena. 3, dimuliakan. Ya kan? 4, apa tadi? Enggak ada. Lupa dah. Dikasih rezeki dari langit, ya kan? Dilipat gandakan harta, dikasih anak keturunan. Saya kan udah punya anak Ayaman. Anaknya dibikin berkualitas sama Allah. Itu. Soleh, soleha. Tidak nambah lagi ya. Ya definisinya bukan cuma nambah anak. Yang tadi saya bilang anaknya dibikin berkualitas. Satu anak tuh Masya Allah. Tuh, dia pelajarannya nyampe. Aku mau ke kamar ayah aja. Yang keempat, apa tadi? Nah, belum selesai saya bahas. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Ini gara-gara tadi nyebut Arabian Out sama Abdul Samad Al-Qurasy yang kepotong nih ya. Nanti Opa Eling tanya apa itu. Tunggu nanti. Lagi diskon 50% ya, Oma? Wa yaj'al. Ini lanjut nih atau kita pindah ke bawah nih? Yaj'al ya Bunda, ini penutup ya. Yaj'al itu artinya create something new.
Ja'ala ya, coba. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan. Sebelumnya ada nggak? Tidak ada. Lalu tiba-tiba ada. Itu namanya ja'ala. Lihat ayat Qur'annya. Wa yaj'al lakum. Allah bikin satu yang baru. Apa di situ? Jannatin. Jannatun, satu kebun. Jannatani, dua kebun. Jannat. Tadi apa ya orang yang keempat datang? Orang keempat tadi datang apa? Kebunnya tapi tidak berbuah. Maka Allah bilang apa di sini? Allah bilang apa di sini? Aku bikinkan kebun-kebun baru. Jadi gini, opa-oma ini kan punya bisnis semua. Terus dengan fadilah istighfar, bisnis yang lama tetap jalan, Allah datangkan bisnis-bisnis baru, buka pintu-pintu rezeki baru. Tanpa bermasuk pada Allah, tapi kebun yang baru ini langsung berbuah. Ya ja'alakum. Istighfar aja ya. Kata siapa? Allah. Jangan bilang kata Yaman. Robbak. Tapi kan syarat dan ketentuan berlaku. Istighfar yang seperti apa? Dosa yang seperti apa? Apa yang ditunggu Allah? Ketulusan. Apa yang ditunggu Allah? Ketulusan kita dalam mengakui dosa. Maka nangis tuh salah satu cara kita untuk ngerayu Allah. Ya Allah, aku sungguh-sungguh ini umrahku bisa jadi umrah yang terakhir. Aku minta ampun ya Allah, minta ampun beneran ya Allah. Ampun. Saya tuh kadang-kadang tuh gak ngomong apa-apa Pak Elin. Depan Ka'bah tuh cuma bilang gini, ya Allah ampun ya Allah, Engkau lebih tahu dosa-dosa saya, ampun. Saya gak berani minta-minta yang lain. Karena yang kotor nih, kalau saya ya, ngerasa tuh, terasa sekali tuh, kotor hati. Betul. Tidak kelihatan. Ternyata kotor hati tuh. Kalau kotor baju masih nampak. Kotor badan, kotor harta bisa pakai zakat, kotor harta. Kotor badan bisa mandi wajib, wudu. Kotor hati, gimana bersihkan? Makasih Sirin, berapa? Kita ngerasa berjasa karena sudah jadi ayah, merasa berjasa sudah jadi suami, merasa berjasa sudah jadi anak, merasa berjasa sudah jadi ustadz atau apa. Kotor sekali hati kita. Maka masih ada waktu sama kakak, hitungan jam kita sama-sama usikum wa nafsi bitaqwa, datanglah kepada Allah biqalbin munib, dengan hati yang bertaubat. Yaj'al lakum jannatin, dan Allah bilang apa yang kedua? Wa yaj'al lakum anhar. Nahrun, satu sungai. Nahroni, dua sungai. Nah, itu. Black Mamba. Baru mau. Baru istighfar kita nih, astagfirullahaladzim. Anhar. Iya, itu dia. Tidak tahu depannya apa semuanya sama pakai belo. Nahrun, satu sungai. Nahroni, dua sungai. Anhar, sungai. Jadi sungai yang tadi tidak berair, Allah bilang biarkan aja sungai itu nggak menghasilkan, aku bikinkan kau sungai-sungai yang baru. Jadi di balik istighfar itu ada rezeki-rezeki baru, dan Allah spesifik menyebutkannya. Sungai kalau bahasa ekonominya apa? Cash flow. Bahasa ekonomi. Bahasa ekonominya cash flow. Ya. Allah kasih arus kas baru. Jadi pulang tuh nggak punya bisnis tiba-tiba jadi komisaris. Nggak punya bisnis dapat saham. Allah kasih, dan itu tidak sulit. Maka ya semuanya tangan gini. TMDA. Ayo, TMDA. Terlalu mudah bagi Allah. 100 juta, 200 juta, 1 miliar terlalu mudah bagi Allah. Gimana caranya? Istighfar. Ambil 1 miliar pertama dengan istighfar. Jadi istighfar itu TMDA. Ya karena sudah turun hujan, alhamdulillah hujan sudah turun, jadi kita akan berpindah ke tempat yang baru. Begitu kira-kira opa oma, sudah saya share tadi ayat-ayatnya, silakan Dapi dibagikan. Bedanya kholako sama Kalau kholako itu penciptaan makhluk, ya kan? Kalau ja'ala sebenarnya sama, mirip, serupa tapi tidak sama. Cuma yang jelaskannya kholako dengan ja'ala tuh mirip. Kalau ja'ala tuh lebih luas. Kalau kholako tuh dari nggak ada apa-apa. Sama ja'ala juga kan tidak ada apa-apa. Jangan datang Kan ini ja'ilun fil ardi. datangkan sama. Nanti saya cari supaya bisa dipahami ya. Kalau pakai bahasa Arab tuh bisa kita ngerasainnya. Nanti Ustaz Junaid nanti yang cari tahu apa bedanya kholako dengan ja'ala. Ya, nanti supaya mudah dipisahkan. Kalau pakai bahasa Arab sih enak kita pakai rasa gitu. Ini kholako, ini ja'ala gitu. Ini kan. Nah, tapi ja'ala tuh karena ada juga khuliqal insana min ajal, sifat-sifatnya. Ada ini ja'ilun fil ardi khalifah tuh makhluknya, penciptaannya gitu. Ja'alal syamsa, ja'alal qamara.
gitu ya. Begitu kira-kira ayah bunda, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ya kan habis ini kita bersemangat untuk beristighfar. Bersemangat untuk minta ampun karena kita ternyata baru tahu di balik istighfar itu ada fadilah keutamaan yang amat sangat banyak, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ya udah astagfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Ya Allah, saya salah. Situasi serius sekarang kan. Apa? Istighfar itu. Ya, makanya gini, belajar apa kalau di Munzalan itu kan dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Apa? Sampai mati. Nah, kita yang sombong, yang sok tahu, yang petakilan, pecicilan, terus pokoknya gitulah. Datanglah kepada Allah, yarhamukallah. Datanglah kepada Allah dengan kasihan anak kecil batuk, cari obat dulu. Sudah dikasih obat. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Masya Allah. Minum dulu nak. Dah. Begitu kira-kira abang-abang, kakak-kakak, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.